warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahri Mendra Putra dengan NIM 22338052. Kemudian ada rekan saya Sukri bin Syukur dengan NIM 22338033 dan Firman Adam Saleh dengan NIM 22338015. Kemudian ada Dendi Ardiansah dengan NIM 22338008 dan Adam Sahreza dengan NIM 22338075. Di sini kami akan membawakan materi tentang uji defleksi untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah material teknik dengan dosen pengampu Pak Adril Arafat. Sebelum kita memulai, mari kita renungkan sejenak betapa pentingnya pemahaman tentang perilaku material teknik, terutama dalam hal uji defleksi. Sebagaimana yang kita ketahui, defleksi adalah suatu parameter kritis yang mempengaruhi performa suatu material ketika diberi beban. Sebagai seorang engineering, pengetahuan tentang cara mengukur dan menganalisis defleksi suatu material adalah kunci untuk merancang struktur yang efisien dan aman. Pada material teknik, tidak hanya akan fokus pada teori dasar uji defleksi, tapi juga akan membahas aplikasi praktisnya dalam dunia industri. Kita akan melihat bagaimana uji defleksi dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan keamanan atau factor of safety suatu material dalam berbagai kondisi beban. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai untuk penjelasan lebih lanjut dalam materi tentang uji defleksi yang kita hadirkan dalam presentasi kali ini. Materi pertama akan saya serahkan kepada Firman Adam Saleh. Kepada Firman, saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian defleksi. Sebelumnya, dalam teknik struktur, defleksi adalah sejauh mana suatu bagian dari elemen struktur panjang mengalami deformasi lateral akibat suatu beban. Ini dapat diukur dalam sudut atau jarak deformasi memanjang disebut elongasi. Sedangkan pada pengujian defleksi adalah suatu beban yang ditumpuk ke dua ujungnya atau dijepit akan mengalami defleksi akibat pembebanan yang diberikan. Untuk menentukan besarnya defleksi, dapat digunakan beberapa metode. Pada percobaan ini, metode yang dipakai. Ini adalah gambar alat uji tes sebelum pemberian beban, dan ini setelah diberi beban. Adapun alat ini bernama HSMI atau peralatan yang dipasang di bangku, memiliki alas berprofil aluminium pada kaki perata. Dua tiang reaksi dapat dipindahkan sepanjang alas untuk menciptakan rentang uji yang berbeda untuk balok. Pada setiap dermaga beban vertikal ditampilkan secara digital di bagian depan. Ketinggian setiap dermaga reaksi dapat disesuaikan dan juga ditampilkan secara digital. Sebuah balok baja tunggal dan dua gantungan beban disertakan bersama dengan dua dial gauge analog untuk mengukur defleksi dan kemiringan balok. Pengukur dial dipasang pada dudukan yang dapat digerakkan untuk mendapatkan posisi akurat sepanjang panjang balok. Satu set beban dan gantungan yang dikalibrasi disediakan bersama dengan peralatan yang diperlukan untuk menyesuaikan peralatan. Alat ini adalah beam apparatus.
saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Firman yang sudah menjelaskan tentang teori singkat tentang uji defleksi serta penjelasan tentang alat uji tes defleksi yang digunakan. Pemateri selanjutnya akan saya serahkan kepada Dendi Ardiansa. Pada Dendi, dipersilakan. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke metode yang digunakan dalam uji defleksi. Yang pertama ialah metode integrasi ganda. Sebuah beam ditumpus secara sederhana dan menerima beban terpusat F dan di tengah gelagar seperti pada gambar berikut. Pada gambar di bawah dapat dilihat. Dan sebuah beam ditumpus secara sederhana menerima beban sama. Di sini pada reaksi titik A dan B itu ditentukan dengan rumus RA sama dengan F dikali B kali L, dan RB-nya itu F kali A seper L. Dari fungsi-fungsi istimewa persamaan momen adalah E kali I dalam kurung D pangkat 2 Y per DX akar 2 sama dengan MX. Dan sehingga persamaan di atas sehingga setelah integritas didapatkan persamaan yaitu I BX H pangkat 3 seper K dan E F kali L pangkat 3 seper K kali I kali Y. Lanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada Supri. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode superposisi. Dalam bidang teknik, metode superposisi memainkan peran yang sangat penting. Teori ini merupakan pilar fundamental di banyak cabang teknik, termasuk kelistrikan, mekanik, dan digunakan untuk menganalisis berbagai efek kuantitatif dalam suatu sistem. Definisi metode superposisi adalah prinsip sistem linear yang menyatakan bahwa total respon pada suatu titik perhatian dalam sistem linear manapun adalah jumlah respon dari masing-masing masukan yang bertindak sendiri. Pada intinya, metode superposisi adalah tentang melapisi berbagai efek untuk memahami dampak gabungannya saat melihat situasi di mana banyak kekuatan berpartisipasi. Ini adalah metode untuk memaksakan proses agar metode superposisi dapat diterapkan. Sistem yang menerapkan yang dapat diterapkan. Metode superposisi bertujuan untuk mempermudah penyelesaian persoalan defleksi pada beam lebih dari satu. Prinsip adalah bahwa defleksi pada tiap titik di sepanjang beam adalah sama dengan jumlah defleksi yang disebabkan oleh gaya yang bekerja secara terpisah, seperti gambar A, 2A, 2B, dan 2C. Selanjutnya saya balikan ke moderator. Terima kasih kepada Dendi dan Adam yang telah menjelaskan dua metode dari uji defleksi. Selanjutnya, langkah kerja dalam percobaan berdasarkan teori aktual akan dijelaskan oleh rekan saya, Supri. Pada Supri, dipersilakan. Langkah kerja yang digunakan itu memiliki 7 langkah kerja. Yang pertama ialah siapkan alat uji dan bahan yang akan diuji. Yang kedua yaitu benda uji diletakkan pada peralatan uji dengan kedua ujungnya ditumpuk. Lalu tentukan bagian pada batang atau benda kerja yang akan diukur defleksinya dan tempatkan dial indikator pada bagian tersebut serta ukur jarak antara titik defleksi ke kiri dan titik defleksi ke kanan. Lalu kalibrasi pembacuan jarum dial indikator. Lepas itu berikan pembebanan yang bervariasi dan catat defleksi yang terjadi dengan melihat jarum pada dial indikator. Bila jarum
dial indikator berputar, satu putaran berarti sama dengan 1 mm. Lalu lakukan percobaan beberapa kali dengan pembebanan dan jarak yang berbeda atau bervariasi. Lalu ukur penampang batang untuk menentukan momen inersial. Lalu itu ada juga yang disebut dengan menentukan indeksi pada batang, yaitu siapkan alat uji dan benda kerja yang akan diuji. Lalu pilih 3 tempat pembebanan, yaitu titik A, titik B, dan titik C, dan sebuah titik pembebanan atau pengukuran defleksi atau titik D. Lalu letakkan beban yang berlainan beratnya pada titik A, B, dan C secara bergantian dan ukur jarak atau panjang titik tersebut serta ukur defleksi yang terjadi pada tiap perubahan. Lalu lakukan prosedur A sampai dengan beberapa kali dengan mengambil titik A, B, C, dan D dengan bervariasi. Lalu cobalah meletakkan tiap-tiap beban pada tempat semula secara bersamaan dan ukur atau catat beberapa defleksi yang terjadi di titik D. Lalu terakhir yaitu uji hasil pengukuran dengan persamaan defleksi. Itu mungkin itu saja dari langkah kerja. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Supri yang telah menjelaskan bagaimana langkah-langkah kerja untuk mencari hasil dari teoritis uji defleksi. Kemudian ada hasil teoritis yang akan saya jelaskan sendiri. Hasil teoritis pada presentasi uji defleksi ini menggunakan data aktual, dimulai dari analisis data terbesar hingga terkecil. Pada tabulasi data dengan material baja, dengan penampang B 30 mm, kemudian ada H ada 4 mm. Panjang diketahui panjang pada datanya adalah 0,6 meter dengan jarak beban A 0,30 meter, kemudian ada jarak di B 0,30 meter. Kemudian gaya yang diberikan ada 5 Newton. Defleksi yang dihasilkan adalah 0,67 dikali 10 pangkat min 3 dengan modulus elastis 209,8 GPa. Kemudian ada panjang yang terkecil ada 0,4 meter dengan jarak beban 0,20 pada A dan jarak beban B 0,20. Kemudian gaya yang diberikan ada 5 Newton. Hasil defleksi yang dihasilkan adalah 0,24 dikali 10 pangkat min 3 dengan modulus elastis 173,6 GPa. Kemudian ada kuningan dengan penampang B 25 mm, kemudian ada H 5 mm. Panjang yang pertama ada panjang 0,6 meter dengan jarak beban A 0,30, kemudian ada jarak di beban B dan 0,30 meter. Gaya yang diberikan 5 Newton menghasilkan 0,93 dikali 10 pangkat min 3 untuk defleksi. Kemudian pada modulus elastis 92,9 GPa. Kemudian ada panjang terpendek dengan panjang 0,4 meter, jarak beban pada A 0,20 meter, kemudian ada jarak beban B 0,20 meter. Gaya yang diberikan 5 Newton menghasilkan defleksi sebesar 0,26 kali 10 pangkat min 3 dan modulus elastis 98,4 GPa. Next. Kemudian ada tabulasi data pada material tembaga dan aluminium. Pada tembaga penampang B 25 mm, kemudian ada H 5 mm dengan panjang yang paling panjang 0,6 meter, jarak beban A 0,30 meter, kemudian ada jarak beban B 0,30 meter. Gaya yang diberikan 5 Newton menghasilkan defleksi 0,7
0,70 dikali 10 pangkat min 3 dan modulus elastis sebesar 123,43. Kemudian ada jarak terpendek yakni 0,4 meter, jarak beban A dan B 0,20 meter, kemudian gaya yang diberikan 5 Newton menghasilkan defleksi 0,24 kali 10 pangkat min 3 dan modulus elastis sebesar 106,67 GPa. Kemudian ada pada tabulasi data aluminium dengan penampang D 10 mm, kemudian ada H 10 mm dan diameter sebesar 10 mm. Panjang yang terpanjang adalah 0,6 meter dengan jarak beban A dan B 0,30 dan serta gaya yang diberikan 5 Newton. Menghasilkan defleksi sebesar 70 defleksi sebesar 0,65 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ada modulus elastis sebesar 70,55 GPa. Kemudian ada jarak paling pendeknya ini sebesar 0,4 meter. Pemberian jarak beban A dan B 0,20 meter. Kemudian pemberian gaya sebesar 5 Newton menghasilkan defleksi sebesar 0,22 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian modulus elastisnya sebesar 61,76. Pada analisis data yang pada 4 material yang dilakukan, diketahui terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil data pada tiap material yang dianalisis. Data yang diberikan menggunakan rumus yang sesuai pada teori yang dijelaskan sebelumnya. Untuk slide selanjutnya, ada beberapa cuplikan tentang alat tes uji defleksi. Kepada Supri dipersilahkan untuk menjelaskan alat tes uji defleksinya. Pada video yang telah dilihatkan, di sini kita bisa lihat ada beberapa alat yang telah disediakan yang dijadikan sebagai uji defleksi, yaitu balok beton. Yang pertama di sini baloknya akan diukur atau ditentukan titik-titik pada balok beton tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat itu ialah alat yang digunakan sebagai alat deflection atau disebut juga yaitu device deflection. Ya, device deflection on the specimen according to the marks previously drawn. Di sini kita bisa lihat dia mengetatkan kunci itu kepada balok beton. Di sini kita bisa lihat dia mengetatkan kunci pada alat tersebut. Nah, di sini balok beton tersebut akan digantung kepada alat tersebut dan diketatkan sesuai titik yang telah ditandakan.
Betul. Nah, di sini kita bisa lihat dia memasukkan sebuah kode pada alat yang digunakan. Kemudian di sini ada demonstrasi, cuplikan video demonstrasi uji defleksi pada diameter pipa. Yang seperti yang dijelaskan yang tertera pada slide screen, pemberian beban sekitar 5%, 15% deflection, ketahui pada tes cuplikan video pada tes uji defleksi ini adalah tes DN 1100 PN 10 SN 5000 menggunakan diameter pipa sebagai suatu benda kerja untuk tes uji defleksi. Sekian penjelasan dari materi kami tentang uji defleksi ini. Sebagai penutup, mari kita ingatkan kembali bahwa pemahaman mendalam tentang uji defleksi tidak hanya relevan bagi para engineering, tapi juga bagi semua yang terlibat dalam dunia rekayasa, khususnya pada rekayasa material. Kemampuan untuk merancang material yang mampu menahan beban dengan baik tanpa mengorbankan keamanan dan keandalan adalah suatu keahlian yang sangat bernilai. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak para audiens semua untuk terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan kita dalam bidang ini. Dunia material teknik terus berkembang dan inovasi dalam uji defleksi dapat membawa dampak besar dalam berbagai industri, mulai dari konstruksi hingga manufaktur. Pada penutup video, di sini ada sedikit kata-kata motivasi dari rekan kami Sukri. Pelaut tangguh terakhir dari ombak yang kuat. Begitu juga material yang tangguh terlahir dari uji tes yang komplit dan kuat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.